selamat datang di channel Yusri Anggita. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan tips dan cara mengelola keuangan pribadi. Video ini dibuat dikarenakan adanya pertanyaan terkait dengan bagaimana cara mengelola keuangan agar pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan. Langsung saja ke step-stepnya. Untuk langkah pertama, kita harus membuat anggaran keuangan bulanan sebelum digunakan. Hal ini untuk memastikan bahwasanya pemasukan kita saat ini atau gaji kita saat ini cukup untuk mencukupi pengeluaran kita di bulan selanjutnya, atau bahkan pemasukan kita saat ini lebih besar daripada pengeluaran kita di bulan selanjutnya. Terus bagaimana cara kita membuat anggaran keuangan bulanan sebelum digunakan? Untuk langkah-langkahnya, pertama, kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran kita setiap hari. Itu bisa secara manual atau dengan menggunakan aplikasi. Salah satu contoh aplikasinya adalah Spendi. Di sini kita dapat menulis pemasukan dan pengeluaran kita sehari-hari, dan dari situ kita mendapat resumnya nih. Resumnya berapa persen untuk makan, berapa persen untuk transportasi, dan berapa persen untuk yang lain-lain. Nah, dari resume ini kita kan udah tahu persentase-persentasenya. Kemudian kita buat anggarannya yang dapat mengatur secara bulanan. Langsung ke Excel aja ya. Nah, misal gini ya. Misal kita patokan misal gaji kita di 5 juta ya. Di 5 juta. Nah, ini kita tentukan nih yang beban fix dan beban yang sifatnya nggak fix, yang fluktuatif. Nah, pertama kita tentukan yang beban wajib dulu ya. Misal kita harus wajib sedekah, misal dibuat 3%, itu yang wajib. Kemudian yang dari persentase tadi, misal kebutuhan harian kita itu 1.800.000 cukup. Nah, itu kita isi 1.800.000. Terus buat yang sandwich generation mungkin harus membayar hutang orang tua, misal kayak gitu kan. Kan itu nilainya fix. Kita buat nilai fixnya itu berapa, misal 2.500.000. Nah, dari situ kita akan mendapat pendapatan setelah kewajiban pokok. Nah, pendapatan setelah kewajiban pokok ini pendapatan dikurangi kewajiban pokok yang tadi. Nah, dari pendapatan kewajiban pokok ini kita buat yang fluktuatif, rasio fluktuatifnya, nilai fluktuatifnya dengan fix rasio. Misal kita masih ingin transfer orang tua nih, kita buat nilai rasionya yang mau dikirim berapa. Kemudian yang buat investasi berapa persen, yang buat tabungan berapa persen, yang buat pendidikan berapa persen, dan yang buat self reward berapa persen. Nah, dari di sini kita dapat melihat ya, kalau bahwasanya investasi, tabungan itu nilainya lebih besar daripada pendidikan dan self reward. Untuk penjelasannya akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, dari sini kita kan udah ketahuan nih persentase-persentase dan pembagiannya. Nah, di bulan selanjutnya ya kita tinggal mengacu aja sama dengan persentasenya. Misal di bulan September gaji kita menjadi 8 juta. 8 juta, otomatis dia akan menyesuaikan sendiri kan nilai-nilainya. Misalnya jadi 100 juta. 100 juta. 100 juta. Nah, ini akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan gaji kita. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai Excel, ya kita bisa perkalian sendiri lah ya secara manual. Yang penting anggaran kita itu masih relevan lah, gitu. Langkah selanjutnya kita harus konsisten dan perbaikan berkelanjutan dalam menjalankan. Fungsi dari konsisten di sini agar kita dapat terus mereview nih berapa pengeluaran kita, supaya kita dapat melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi misalnya kayak gini, misal di bulan-bulan setelahnya itu dana tabungan kita udah cukup nih buat dana darurat, atau kebutuhan kita udah makin mengecil atau membesar, itu harus ada penyesuaian. Misal di sini saya ambil contoh di tabungan ya. Tabungan ini itu udah cukup untuk dana darurat.
Jadi akan lebih bijak bahwasanya kita harus melakukan perbaikan nih dengan membesarkan nilai investasi dan mengecilkan nilai tabungan. Dan contoh lain misal pendidikan kita, buku yang kita beli itu belum selesai tapi dana pendidikan itu terus naik. Otomatis kan sayang kalau dikasih di bank. Begitu juga yang self reward, kita belum sempat pakai buat jajan tapi udah ketambahan terus. Sayang banget kalau misalnya ditaruh di bank. Nah, itu bisa aja juga kita melakukan perbaikan dengan men-setting ulang untuk rasionya. Misalnya buat tabungan, pendidikan dan reserve pribadi dikecilkan, habis itu kita porsi yang besar itu untuk investasi. Pada dasarnya untuk mengatur anggaran keuangan bulanan sebelum digunakan adalah hal yang paling mendasar dalam mengelola keuangan. Kemudian di sini kita tahu ya bahwasanya kenapa investasi kok rasionya lebih besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kita harus menyisihkan penghasilan untuk investasi. Karena setelah kewajiban pokok, investasi adalah hal yang perlu diprioritaskan. Seperti yang dijelaskan dalam buku Rich Dad and Poor Dad, bayar dirimu terlebih dahulu. Di sini Robert Kiyosaki menyarankan bahwasanya cash flow yang baik itu dari penghasilan kita investasikan. Nah, dari investasi itu akan mendapat penghasilan lagi. Nah, penghasilannya itu baru untuk membayar kewajiban pokok dan keinginan. Dan sisanya buat aset juga untuk investasi lagi, digulung lagi. Cuma karena kita dalam tahap belajar, mungkin kita sedikit mengubah ya. Jadi dari penghasilan kita buat ke kewajiban pokok, kemudian kita untuk persentase yang lebih besar kita buat ke investasi dan persentase yang kecil untuk keinginan, sehingga kita itu nggak terlalu mengambil resiko gitu. Takutnya kalau kita udah menerapkan dengan metode investasi dulu baru kewajiban pokok dulu, kita nanti merasa terkejar-kejar oleh situasi kayak kebutuhan gitu. Jadi dalam masa belajar mungkin kita kewajiban pokok dulu nggak apa-apa. Nah, setelah kewajiban pokok kita lebih besar dari 50% itu untuk investasi. Nah, hasil dari investasi itu kita gulung lagi menjadi investasi. Jadi seperti bola salju yang terus meningkat gitu nilai investasinya. Untuk macam-macam investasi sendiri kita dapat di deposito, properti, saham, emas, obligasi, dan reksadana. Setiap yang perlu digarisbawahi di sini adalah setiap instrumen investasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan potensi keuntungan dan resiko yang berbeda-beda juga. Hal yang terpenting adalah cara kita membekali diri dengan investasi leher ke atas atau investasi terhadap pikiran kita supaya kita dapat memaksimalkan hasil investasi kita. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa bukan menyisakan uang untuk investasi, melainkan menyisihkan uang untuk investasi. Untuk langkah selanjutnya itu menabung untuk dana darurat. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus menabung? Kenapa nggak diinvestasikan semua, misalnya kayak gitu? Ya, sebenarnya tabungan di sini fungsinya untuk dana darurat sih. Dana darurat sendiri untuk antisipasi adanya kebutuhan mendesak. Terus kalau tidak punya dana darurat emang kenapa? Nah, jika tidak punya dana darurat, ada kemungkinan kita tidak dapat membiayai kebutuhan yang sangat penting dan genting. Dan besarnya kemungkinan bila kita tidak dapat membiayai, otomatis kita bakal ngambil hutang kan. Nah, dari ngambil pinjaman itu kita tentunya bisa saja mendapat bunga yang besar. Atau kalau tidak, misalnya kenapa nggak ngambil nilai dari investasi, misal kayak gitu. Nah, kalau ngambil dari nilai investasi, jika kamu misalnya investasi di saham dan kebetulan saham itu lagi turun harganya, otomatis kan kamu mau nggak mau harus menjual ya, dan itu otomatis rugi kan, kayak gitu. Terus berapa besar sih dana darurat? Untuk dana darurat sendiri rata-rata di 3-6 kali pengeluaran bulanan ya. Terus untuk menyimpannya kita dapat menyimpan di bank, atau jika
takut tergerus oleh inflasi, mungkin kita dapat memasukkan di reksadana pasar uang dengan pencairannya yang cepat, mungkin sehari, 2 hari lah, 3 hari. Terus intinya dana darurat itu perlu disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan yang mendesak. Terus kita juga harus membuat anggaran untuk pendidikan dan self reward. Untuk yang pendidikan, kita juga harus membuat anggaran untuk membeli buku atau mengikuti seminar supaya meningkatkan pengetahuan dan value kita. Contohnya, kita dapat meningkatkan value kita dengan membaca buku terkait dengan investasi. Bagaimana karakteristik investasi, bagaimana potensi kerugiannya, bagaimana potensi keuntungannya, dan bagaimana cara meraih keuntungan dari investasi itu, sehingga kita dapat meningkatkan penghasilan kita dari pengetahuan kita tadi. Atau kita juga dapat mengikuti seminar terkait bisnis, bagaimana cara operasionalnya, bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana cara meraih keuntungan, sehingga kita dapat menerapkan, dan dari hasil penerapan itu bahkan meningkatkan penghasilan kita. Itulah fungsinya kenapa perlunya anggaran untuk pendidikan. Selain itu, kita juga harus membuat anggaran untuk self reward. Anggaran self reward itu penting. Kenapa penting? Karena dengan self reward kita dapat menambah semangat kita. Selain itu, dengan self reward kita dapat melepas stres. Misal udah capek bekerja, kita pengen punya barang, tentunya kita, jika udah ada anggaran untuk self reward, kita dapat membeli barang itu, yang membuat kita lebih rileks gitu dari hasil stresnya tadi. Nah, karena menambah semangat dan melepas stres, otomatis itu akan meningkatkan produktivitas kita, sehingga penghasilan kita pun juga akan mengikuti. Jadi kesimpulannya di sini, walaupun persentasenya kecil, kita tetap perlu memberikan anggaran untuk meningkatkan value kita dan penghargaan terhadap diri kita. Sekian dari saya, terima kasih. Domo arigatou gozaimasu. Thank you, see you, and bye-bye.